Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang bombastis, pil ajaib ya. Ada nggak sih pil ajaib yang kayak gitu tuh gitu? Dok, kok tensi saya nggak turun-turun sih tensinya gitu? Mbok dikasih obat tensi yang paling mujarab. Nah, kenapa sih kita bahas topik ini gitu? Kita bahas di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Aditya Putra Priyahita, spesialis saraf. Yang kali ini, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang bombastis. Nah, apa itu? Kita akan membahas pil ajaib ya, pil ajaib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, ada nggak sih pil ajaib yang kayak gitu tuh gitu? Kita bahas di sini ya. Nah, kenapa sih kita bahas topik ini gitu? Ini sebenarnya bermula dari kegelisahan saya pribadi ya. Juga mungkin mewakili beberapa teman-teman lain. Saya juga banyak dapat cerita dari teman-teman saya yang sama dokter gitu. Banyak pasien yang kemudian tanya atau kemudian bilang ke kami, ke dokter ya, "Dok, kok tensi saya nggak turun-turun sih tensinya gitu ya. Mbok dikasih obat tensi yang paling mujarab, yang paling bagus, paling mahal gitu kan." Ada juga yang tanya gitu, "Dok, kok nyeri saya nggak hilang-hilang toh, sudah misalnya 1-2 bulan minum obat kok tidak membaik gitu. Kalaupun membaik kok kumat lagi. Mbok saya dikasih obat yang bagus dok gitu, obat yang manjur, yang cespleng. Saya membayar lebih enggak apa-apa," gitu kan kata pasiennya. Atau ada lagi pasien yang kemudian tanya ya, "Dok, saya sudah sebulan lebih habis stroke nih gitu. Kok tangan saya masih lemes ya gitu. Kok belum bisa jalan ya gitu." Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering terlontarkan dari pasien dengan berbagai macam versinya sesuai dengan keluhan atau penyakit yang dialami gitu ya. Apakah ini salah gitu? Ya sebenarnya kalau bilang benar salah ya nggak salah ya. Artinya memang wajar kok pasien itu mencari pengobatan terbaik, obat terbaik untuk mengatasi penyakitnya gitu. Itu sangat-sangat wajar gitu. Sangat-sangat reasonable lah ya, rasional gitu. Cuma yang bermasalah adalah ketika menjadikan obat sebagai satu-satunya solusi. Seolah-olah ketika selama ini diobati A dan tidak membaik tensinya, tidak membaik nyerinya, stroke-nya bekas stroke-nya, kelemahan tangan dan kakinya tidak juga membaik semata-mata karena obatnya kurang manjur, semata-mata karena obatnya kurang tokcer gitu ya. Nah, itu yang bermasalah gitu. Karena memang yang mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, pengobatan itu, kesembuhan itu ikhtiarnya nggak cuma dari obat saja, dari banyak hal ya. Itu. Nah, yang paling penting adalah selain obat adalah perubahan gaya hidup gitu, menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Kenapa? Karena obat saja tidak cukup gitu. Jadi tidak ada pil ajaib yang seperti saya sebutkan tadi di depan, pil ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit segera, cepat, kilat gitu, nggak ada ya. Itu jadi tidak ada obat yang secara independen 100% bisa mengobati suatu penyakit ya, karena obatnya doang gitu kan, tidak ada faktor yang lain. Pasti kesembuhan itu faktornya banyak gitu ya, nggak cuma obat saja. Obat itu membantu kesembuhan, memperbaiki gejala, mengurangi keluhan, itu benar ya, tapi ketika mengandalkan obat saja itu yang kurang tepat gitu. Nah, jangan juga terlalu percaya atau tergiur ya sama berbagai macam iklan di luar sana, berbagai macam obat, pil atau jamu atau apapun lah namanya, atau metode pengobatan yang bilang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, mulai dari stroke, jantung, kanker, diabetes, katarak dan sebagainya.
hilang semua dengan satu pil saja gitu, dengan satu metode pengobatan saja gitu. Apalagi ketika itu dibumbui dengan janji-janji surga ya, dijamin cepat sembuh, dijamin sembuh 100%, kalau tidak sembuh uang kembali dan sebagainya. Luar biasa banget ya, wong kita dokter saja gitu tidak ada yang berani menggaransi sembuh 100%. Bahkan untuk sakit pilek sekalipun gitu, ada pasien datang pilek gitu kan, saya kasih obat termahal gitu, dok ini dijamin sembuh ya 100%, ya kita nggak pernah berani jamin, karena ya bukan kita yang menyembuhkan, dokter hanya sarana ikhtiar kesembuhan. Selebihnya ya Allah itu yang menjadi penentu, Allah yang menyembuhkan kita setelah kita berikhtiar disertai dengan tawakal. Nah itu kuncinya gitu. Jadi ketika ada yang mengklaim pasti sembuh, 100% sembuh, cepat sembuh dan sebagainya, harap berhati-hati gitu ya. Ada istilah kalau terlalu heboh ya, if it is too good to be true, then it's not true gitu ya. Jadi kalau memang kayaknya terlalu oke banget nih, terlalu bombastis banget nih, biasanya memang itu nggak bener ya gitu. Itu warning buat kita semua ya. Nah kembali tadi ke obat-obatan tadi, yang paling penting selain obat gitu adalah perbaikan gaya hidup gitu ya. Jadi penting sekali ini untuk menunjang kesembuhan yang optimal gitu. Gaya hidup seperti apa sih? Ya kita mulai perbaiki pola makan kita, perbaiki pola aktivitas kita, olahraga kita ya, perbaiki pola istirahat kita, perbaiki pola pikir kita gitu kan, dan juga perbaiki mungkin saya sebutnya pola sosial ya. Jadi banyak hal-hal sosial yang berkaitan dengan kesehatan itu juga kita perbaiki. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain misalnya, itu juga kita perbaiki. Yang awalnya mungkin makannya ngawur ya, tidak diatur, jadi kemudian sekarang mulai memperbaiki pelan-pelan gitu. Tidak makan berlebihan, tidak makan makanan yang tidak sehat gitu. Kemudian yang biasanya tidur begadang terus tiap hari, sekarang tidurnya jadi lebih awal, bertahap, perlahan-lahan. Yang awalnya merokok, sekarang jadi bertahap, dikurangi rokoknya sampai kemudian berhenti total gitu. Yang awalnya kemudian males olahraga, hobinya rebahan sambil ngemil, nonton TV ya, nonton Netflix gitu misalnya, kemudian menjadi lebih sering olahraga gitu. Nah itu yang paling penting, itu yang justru menunjang optimalnya kesembuhan pasien gitu ya. Tidak hanya obat saja gitu, karena pada akhirnya tujuan kita mengobati adalah bagaimana caranya agar pasien itu bisa sembuh tanpa obat gitu. Jangan minum obat-obatan terus. Sekarang mungkin memang perlu dikasih obat ya, tapi jangan sampai terus-terusan nanti dikasih obat gitu. Bagaimana agar pasien bisa hilang keluhannya, hilang penyakitnya tanpa minum obat, yaitu dengan cara memperbaiki gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Oke, begitu ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan obat. Obat bukan satu-satunya solusi. Jangan juga tergiur dengan berbagai macam iklan, tawaran, godaan tentang obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu ya. Yang paling penting adalah kita perbaiki gaya hidup kita agar lebih sehat, agar kesehatan kita bisa long lasting, bisa kita jaga sampai kita tua nanti. Sampai tua hidup kita tetap berkualitas, kita bisa mandiri, kita bisa tetap bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat di sekitar kita. Oke, begitu saja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.